Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Bakir dengan NIM 1030323183. Ingin mempresentasikan tugas besar mata kuliah agama Islam dengan judul Akhlak, Ukhuwah, dan Tasamuh. Pendahuluan, manusia diberi peran sebagai khalifah untuk mengolah bumi dalam rangka ibadah kepada Allah. Maka Allah menurunkan evidence yakni dinul Islam atau ajaran Islam. Agama Islam ini memiliki tiga pilar yakni akidah, syariah, dan akhlak. Seluruh pilar ini harus terpadu sehingga manusia bisa beragama Islam dengan utuh. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tiga pilar ajaran Islam serta memahami interkoneksi atau titik singgung antara akidah, syariah, dan akhlak dalam mewujudkan insan beriman dan bertakwa. Daftar isi. Pertama, akidah, kedua syariah ibadah, ketiga akhlak. Pertama, akidah. Materi yang akan dibahas dalam materi akidah, kedua kedudukan akidah, ketiga fungsi akidah, ketiga ruang lingkup akidah. Pertama, arti akidah adalah intisari atau pokok dalam agama Islam. Ya. Mana intinya adalah menegaskan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan dan satunya yang berhak disembah atau diibadahi. Menegaskan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang harus diteladani oleh seorang Muslim serta mengetahui meyakini dan mengamalkan rukun Islam dan rukun iman. Kedudukan akidah. Akidah atau akidah intisari atau pokok dalam agama Islam yang mana intinya adalah menegaskan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan dan satu-satunya yang berhak disembah atau diibadahi. Menegaskan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang harus diteladani oleh seorang Muslim serta mengetahui, meyakini dan mengamalkan rukun Islam dan rukun iman. Akidah dalam agama Islam sangat penting sekali. Akidah yang kita artikan dengan keimanan dan kepercayaan sangat berperan besar dengan kehidupan seseorang. Seseorang yang percaya dengan hari kiamat dan kebangkitan pasti berlakunya berbeda dengan orang yang tidak beriman kepadanya. Fungsi akidah dan ruang lingkup akidah. Akidah merupakan dasar keyakinan yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Keyakinan benar akan membentuk karakter dan tindakan yang baik serta menjaga dari keraguan dan kerancuan dalam menjalankan agama. Memperkuat keyakinan melalui pemahaman yang benar terhadap akidah akan membantu meningkatkan keimanan seorang muslim. Keimanan yang kuat akan memudahkan dalam menjalankan ibadah dan menghadapi berbagai macam tantangan dalam kehidupan. Akidah juga dapat memperkuat hubungan antara manusia muslim. Ketika kita memiliki keyakinan yang sama, kita akan lebih mudah untuk saling memahami dan bekerja sama dengan berbagai macam hal. Ruang lingkup akidah. Pertama, bicara tentang keyakinan. Kedua, intisari akidah dibagi 6. Rukun iman. Rukun iman yang paling inti adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, syariah ibadah. Materi yang akan dibahas dalam materi ibadah, akidah, arti syariah ibadah, ragam ragam ibadah. Ketiga, virus ibadah. Keempat, kedudukan syariah. Arti syariah ibadah, syariat Islam, yakni berisi hukum dan aturan Islam adalah hukum agama yang membentuk, merujuk bagian dari tradisi Islam. Ini berasal dari ajaran agama Islam dan dia dasarkan pada kitab suci, khususnya Al-Quran dan hadis. Dalam bahasa Arab, istilah syariah mengacu pada hukum Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat diubah dan dikontraskan dengan fikih yang mengacu pada interpretasi ilmiah manusia. Secara etimologi bahasa, kata syariah berarti jalan yang berbekas menuju air karena sudah sering dilalui kemudian bermakna berkembang menjadi sumber air yang selalu diambil orang untuk keperluan hidup. Secara istilah syariah adalah apa yang digariskan dan ditentukan oleh Allah dalam agama sebagai aturan kehidupan para hambanya. Syariah diartikan sebagai segala peraturan yang didatang dari Allah Subhanahu wa taala bagi berupa hukum-hukum akidah, hukum yang bersifat praktik maupun hukum akhlak. Ragam ibadah. Dalam Islam, ibadah memiliki beragam dan jenis yang mencakup aspek kehidupan seorang muslim. Berikut adalah beberapa jenis ibadah dalam Islam. Ibadah qalbiyah. Ibadah yang dilakukan dengan aktivitas hati dan akal seperti iman kepada Allah, cinta kepada Allah, dan tafakur atau
kontemplasi terhadap ciptaannya. Ibadah qauliyah, ibadah yang dilakukan melalui aktivitas lisan seperti membaca Al-Quran, bertasbih, bertahmid, bertahlil, dan takbir. Ibadah amaliyah, ibadah yang dilakukan melalui aktivitas anggota tubuh seperti sholat, puasa, dan haji. Yang terakhir, ibadah amaliyah, ibadah yang dilakukan dengan menodermakan harta seperti menunaikan zakat dan bersedekah. Fungsi ibadah sebagai salah satu cara meningkatkan kualitas komunikasi kepada Sang Pencipta. Kedua, sebagai bentuk realisasi untuk manusia yang diberikan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi khalifah dan juga hamba Allah. Ketiga, meningkatkan derajat kita di mata Allah sebagai wujud syukur manusia kepada Allah telah memberikan banyak nikmat dan karunia-Nya. Empat, sebagai sarana untuk mencari ridho Allah, memperoleh ridho Allah, serta meningkatkan motivasi dan semangat hidup di dunia. Kelima, membantu individu terhubung dengan dimensi spiritual dalam diri mereka. Keenam, memfasilitasi pertumbuhan pribadi. Virus ibadah. Yang pertama, riyah. Riyah berasal dari bahasa Arab, rayara, ruyana, waruyata. Yang artinya melihat. Istilah ria adalah memperlihatkan diri kepada orang lain agar keberadaannya baik itu ucapan, tulisan, sikap maupun amal perbuatan supaya diketahui oleh orang lain. Sedangkan secara garis besar arti ria adalah sebuah perbuatan pamer. Oleh karena itu, ria tergolong sebagai perbuatan yang bisa menyebabkan penyakit hati. Kedua, bidah. Bentuk ibadah atau perilaku yang menyerupai ajaran agama Islam namun tidak sesuai dengan syariat atau tidak terdapat dalilnya secara tepat. Adapun pengertian lain dari bidah yaitu menggada-gada bentuk ibadah atau syariat agama. Ketiga, takabur. Takabur atau sombong artinya adalah membanggakan diri. Seorang yang takabur akan melihatkan diri sendiri lebih besar dari yang lain dan memandang dirinya lebih sempurna dibandingkan siapapun. Suma'ah. Suma'ah dalam buku Dasyat Ikhlas oleh Mahmud Ahmad Mustafa berasal dari kata sami'ah yang artinya mendengarkan. Secara istilah, suma'ah adalah melakukan amal perbuatan agar didengar oleh orang lain sehingga mendapatkan pujian. Kedudukan syariah. Syariah dalam agama Islam adalah norma hukum yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Norma ini wajib diikuti dengan penuh keimanan dan bertakwa. Dalam praktiknya, syariah juga harus dilengkapi dengan akhlak baik dalam berhubungan dengan Allah maupun sesama manusia. Syariah memiliki kedudukan sebagai pokok syariat Islam, di mana Al-Quran menjadi asas pertama syariat dan hadis menjadi asas kedua syariat. Ketiga, akhlak. Materi yang akan dibahas dalam materi ibadah, arti akhlak, dan ruang lingkup. Arti akhlak, pengertian akhlak berasal dari kata akhlak kulukun, yang berarti budi pekerti. Perangai tingkah melekat pada jiwa manusia yang melahirkan perbuatan-perbuatan yang melalui proses pemikiran, pertimbangan, analisa, dan ketangkasan. Sedangkan secara terminologi, berarti tingkah laku seorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Seperti contohnya, biasa mengkomunikasikan suatu dengan baik, tidak berbohong, tidak berbuat curang, selalu jujur dalam perkataan dan perbuatan. Penutup. Tujuan membuat presentasi ini untuk mempermudah mahasiswa dalam memahami materi yang telah disampaikan sebelumnya dan memberikan koreksi, dan mohon maaf ketika ada kesalahan pada presentasi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.